Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi operasi Puri Agung kedua untuk mempersiapkan pengamanan 2 event internasional di Bali pada bulan September mendatang. Kemenko Polhukam melaksanakan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Jawa di Yogyakarta Rabu lalu. Polda Sumatera Selatan melalui jajaran polisi wanita menggelar kegiatan bakti religi dalam menyambut hari ulang tahun Pahlawan RI ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 September mendatang. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi operasi Puri Agung kedua untuk mempersiapkan pengamanan 2 event internasional di Bali pada bulan September mendatang. Mabes Polri menggelar rapat koordinasi Puri Agung kedua dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Bali. Rapat koordinasi ini digelar pada Kamis siang bertempat di ruang Pusdalsis Rodal Opsops Polri Jakarta dan dipimpin oleh Kabahar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran selaku Kaops Puri Agung kedua 2024 dan didampingi oleh Asops Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar binti Kaka selaku Karendal Ops serta dihadiri oleh pejabat tinggi Polri lainnya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Kasatgas Humas Operasi Puri Agung II yang ikut menghadiri rapat koordinasi ini mengatakan bahwa nantinya Polri akan bersinergi dengan berbagai instansi terkait untuk proses pengamanan pada event internasional di Bali yang akan digelar pada 1 hingga 3 September 2024 mendatang. Dalam konsep operasinya ya ada beberapa event yang perlu diamankan dengan sasaran pada konsep operasi ini diantaranya adalah orang. Di mana di sini dalam perencanaannya ada 51 ya kepala negara yang rencananya akan datang dan kemudian juga beberapa organisasi internasional yang tentunya ini berjumlah 1.800 dengan partisipannya. Ini perlu diamankan baik itu ring 1, ring 2, ring 3. Nanti ini juga kita akan lakukan kolaborasi ya dengan Pas Pampres maupun TNI dan stakeholder terkait. Rapat koordinasi ini juga melibatkan 3 Polda jajaran yang ikut melakukan pengamanan operasi Puri Agung kedua nanti, yakni dari Polda Bali, Polda Jawa Timur, hingga Polda NTB. Operasi Puri Agung kedua akan mulai dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 4 September 2024 mendatang. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, Direktorat Ditres Narkoba Polda Papua berhasil menangkap 1 pengedar narkotika jenis ganja berinisial DG alias Odik dengan barang bukti sebanyak 2,8 kg yang disimpan dalam 4 kantong plastik berukuran besar. Wakil Direktur Res Narkoba Polda Papua Barat AKBP Juno Siragar mengatakan, tersangka ditangkap saat menggunakan transportasi laut dari Jayapura menuju Sorong pada 16 Agustus lalu. Ia menjelaskan tim Opsnal 2 Ditres Narkoba Polda Papua Barat terlebih dahulu mendapatkan informasi soal rencana penyelundupan ganja menggunakan transportasi laut, sehingga pengawasan di kawasan pelabuhan diperketat.
Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan kantor Kesha Bandara dan otoritas Pelabuhan Manowari untuk menggeledah semua geladak kapal dan mendapati tersangka DG yang membawa koper berwarna hitam berada di kapal tersebut. Usai diperiksa, terbukti koper yang dibawa tersangka berisi narkotika jenis ganja. Atas perbuatannya, tersangka DG dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Barang bukti yang berhasil disita dari tim kami yaitu 4 buah kemasan yang digulung dengan lambat coklat berisi ganja dengan rincian. Kemasan 1 berisi 40 bungkus plastik bening, berat neto 705,521 gram. Kemasan 2 27 bungkus neto 880,864 gram. Pemirsa, jajaran Resmo Polda Sulsel berhasil menangkap pria berinisial AR, seorang pelaku pembunuhan wanita inisial R, yang mayatnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pengungkapan kasus penemuan mayat dalam koper disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andirian R. Jayadi, pada Senin lalu. Irjen Andirian mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan adalah tetangga korban. Pelaku berhasil ditangkap setelah melarikan diri ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, warga di Pangkep, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan ditemukannya mayat dalam koper di rumah kos di Jalan Pelanggan, Kelurahan Jagong, Pangkajini, Pangkep. Dari hasil pemeriksaan pelaku, motif pembunuhan ini adalah percobaan pemerkosaan dan perampasan harta korban. Namun, ketika upaya pemerkosaan gagal, pelaku melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Pelaku kemudian mengambil uang, ponsel, dan motor korban. Pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan, pasal pembunuhan, pemerkosaan, serta pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Akibat terpengaruh oleh minuman keras. Jadi sebelum melakukan perbuatannya, tersangka ini sempat kumpul dan minum-minum sampai dengan kondisi mabuk. Kemudian dia pulang, bukan masuk ke rumahnya, tetapi loncat ke rumah tetangga, di mana posisi korban pada saat itu sedang tertidur lelap. Setelah berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone, kemudian melihat korban sedang tertidur pulas, muncullah niat berikutnya, yaitu melakukan pemerkosaan. Tetapi pada saat melakukan aksinya, korban terbangun tersadar. Akhirnya oleh tersangka dilakukan upaya supaya korban tidak sadarkan diri, yaitu penyekapan. Kemudian melanjutkan aksinya. Setelah melakukan aksinya, dia mau kabur. Ternyata korban tersadar. Ini dilakukanlah upaya kembali untuk menghabisi korban. Pemirsa, sebuah kasus pengeroyokan yang disertai dengan pencurian terjadi di kawasan Karangpilang, Surabaya yang melibatkan sejumlah anggota dari sebuah perguruan silat. 6 tersangka utama yang terlibat dalam pengeroyokan telah berhasil diamankan Polsek Karangpilang. 3 pelaku diantaranya diketahui masih di bawah umur. Dalam rilis yang disampaikan Kapolsek Karangpilang, Surabaya, Kompol A. Rizky Fardian mengungkapkan peristiwa ini terjadi ketika sekelompok anggota dari salah satu perguruan silat yang berjumlah sekitar 10 orang melakukan sweeping sekitar pukul 1 dini hari dengan tujuan mencari musuh dari perguruan silat lain. Rombongan ini kemudian bertemu dengan seorang pengendara motor yang mengenakan kaos perguruan lain. Rombongan dari oknum Pagar Nusa langsung mengejar dan mengeroyok korban MF di wilayah Mastrip. Akibatnya korban MF mengalami luka-luka serius
di bagian wajah dan punggung, serta kehilangan beberapa giginya akibat pukulan dari para pelaku. Tak hanya itu, sepeda motor MF juga dirampas oleh para pelaku. Usai kejadian ini, polisi segera melakukan penyelidikan. Kemudian berhasil menangkap 10 orang yang terlibat dalam aksi pengeroyokan. 6 orang teridentifikasi melakukan aksi kekerasan, sementara 4 lainnya hanya ikut-ikutan. Diketahui 3 pelaku diantaranya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Kapolsek Karangpilang menegaskan akan mengambil langkah tegas sebagai tindak lanjut dari kejadian ini. Kita akan melakukan edukasi kepada seluruh perguruan silat ataupun kelompok lain yang terlibat ya geng motor atau kelompok-kelompok yang menamai sebagai perguruan silat yang membuat onar ataupun membuat situasi wilayah Surabaya tidak kondusif. Yang pertama kita akan melakukan pengungkapan, yang kedua kita akan melakukan pencabutan SKCK. Ya. Yang ketiga, apabila masih sekolah, kita akan memberikan tembusan kepada sekolah bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana ataupun ikut dalam kegiatan perguruan silat yang membuat situasi wilayah Surabaya tidak kondusif. Yang keempat, kita akan berikan tembusan kepada RT RW dan termasuk lurahnya, ya, dan kita akan kembalikan kepada orang tua. Ya, dan ini menjadi pembelajaran edukasi bagi adik-adik yang memang masih menginginkan wilayah Surabaya kondusif dan tidak menginginkan hal ini terjadi kepada kelompok ataupun. Dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif, khususnya bagi generasi muda, Polresta Bandar Lampung menggelar fokus group discussion bersama pihak terkait di Aula Mapolres setempat pada Kamis lalu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan jajaran Polrestabes terkait masih maraknya kejadian kenakalan remaja, khususnya tawuran hingga merenggut nyawa di kota Bandar Lampung. Maksud dan tujuan kita melakukan kegiatan ini tentu berawal dari keprihatinan kita, jajaran Polresta Bandar Lampung terkait dengan kenakalan remaja, terutama tawuran. Mengenal yang namanya trilogi pendidikan, bahwa di dalam rangka membina mendidik anak-anak itu tidak bisa terlepaskan dari 3 unsur. Yang pertama adalah pihak sekolah, kemudian yang kedua pihak masyarakat, dan yang ketiga adalah pihak orang tua. Nah, untuk mengatasi masalah kenakalan dari anak-anak kita ini, maka memang perlu kita kerjasama di dalam segala sektor dan dalam semua tempat. Hanya saya minta sama anak-anak ya, yang anak sekolah maupun yang di rumah bisa nggak usah keluar malam ataupun ada menjemput jam di anak saya aja. 2 kali, 1 meninggal yang di gudang lelang TBS, kemudian 1 lagi yang kemarin di Sumur Putri. Jangan sampai terulang kembali. Nah, maka kita lakukan kegiatan ini dalam rangka kita cari solusi bersama untuk mencegahnya. Perlu saya sampaikan, hanya ada 2 opsi. Kalau adik-adik ikut-ikutan, kalau tidak jadi korban, masuk penjara. Kalau kamu masuk penjara, udah habis masa depan. Pemirsa, dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polres Poso Sulawesi Tengah menggelar simulasi sistem pengamanan kota di lapangan Sintuwu Maroso. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.